Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Muhammad Hidayat. Di sini kami akan memaparkan materi tentang gerakan modernisme di Mesir. Di sini ada 3 poin, yaitu latar belakang tokoh modernisme, yang kedua ada corak pemikiran, dan terakhir pengaruh gerakan pembaruan di Mesir. Terus untuk latar belakang tokoh modernisme, pada tahun 640 ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Dia telah membebaskan Mesir pada waktu tersebut. Beliau diangkat menjadi gubernur pada waktu tersebut. Selama beberapa abad berikutnya, dengan zaman keemasan Islam, Mesir menjadi salah satu pusat kekuatan dan perkembangan Islam di kawasan Afrika. Mesir pernah diperintah seperti dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Namun pada abad 16, Mesir secara politik terbagi oleh 2 kekuatan, yaitu Mamluk dan Ottoman, Turki. Mesir berada dalam bergejolak seperti kemerosotan ekonomi dan sosial. Situasi ini dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte sebagai batu loncatan untuk meraih kejayaan Prancis. Pada tanggal 2 Juni 1798, ekspedisi Napoleon mendarat di Mesir, mengalahkan Mamluk dan merebut Kairo. Napoleon Bonaparte menduduki Mesir dari tahun 1798 hingga 1807. Pada saat yang sama, pasukan Sultan Salim III juga datang ke Mesir. Oleh Turki Utsmani yang berusaha mengusir Prancis dari Mesir, Napoleon memerintah Mesir selama 3 tahun. Meskipun berumur pendek, pendudukan Prancis memiliki efek yang besar di Mesir. Untuk itu kami akan memaparkan beberapa tokoh gerakan pembaruannya. Yang pertama ada Rasyid Ridho, nama lengkapnya Muhammad Rasyid bin Ali Ridho bin Muhammad Sadruddin Al-Qalamuni. Beliau lahir di desa Qolamun, Lebanon pada tanggal 23 September 1865. Beliau pendidikan pertamanya di madrasah tradisional di desa Qolamun. Setelah itu dia tamat, terus dia pindah ke Madrasah Ibtidaiyah Rasyidah di Tripoli. Tapi beliau tidak betah karena para pelajar di sana hanya dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Maka setahun kemudian ia pindah ke Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisr, seorang pengagum Al-Ghani dan penganjur pembaruan. Syekh inilah yang kelak menjadi mempunyai andil besar terhadap perkembangan pemikiran Rasyid Ridho, khususnya di ide-ide pembaruannya. Adapun karya-karya beliau, karya-karya Rasyid Ridho, yaitu Al-Khilafat, Al-Wahyu Al-Muhammadi, Tarikh Al-Ustadz Al-Imam As-Syekh Abduh. Untuk corak pemikiran beliau di bidang keagamaan, corak pemikirannya hampir seperti Muhammad Abduh. Beliau menganggap umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak paham-paham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam, seperti segala khurafat, takhayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Oleh karena itu, ajaran Islam yang murni akan membawa kemajuan Islam. Itulah sebabnya segala macam khurafat, takhayul, bid'ah, jumud, taklid, ajaran-ajaran yang nyeleweng dari ajaran Islam harus dikikis dan disingkirkan. Untuk corak pemikiran beliau yang dari bidang pendidikan, beliau mendirikan lembaga dakwah Wal Irsyad pada tahun 1912 di Kairo, Mesir. Motif beliau mendirikan madrasah ini karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan melalui pesan surat dari negeri-negeri Islam, di antaranya adalah Indonesia, tentang aktivitas misi Kristen di negara-negara mereka. Oleh karena itu, untuk mengimbangi sekolah misi Kristen dipandang perlu mendirikan sekolah misi Islam, sebab banyak dari kalangan umat Islam yang pada saat itu menyekolahkan anak mereka di sekolah Kristen, karena di sekolah tersebut diajarkan ilmu pengetahuan umum dan teknologi modern. Untuk tokoh yang kedua yaitu ada Hasan al-Banna. Beliau adalah pendiri Ikhwanul Muslimin pada bulan Maret 1928. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin memberikan perhatian yang penuh terhadap pembinaan individu, perbaikan masyarakat, hingga kepedulian terhadap persoalan di negeri-negeri kaum muslimin yang dibingkai oleh paradigma Islam. Untuk salah satu buah pemikiran beliau adalah metode tarbiyah. Metode tarbiyah ini berusaha menggabungkan unsur-unsur keimanan yang benar yang diunggulkan oleh ahli kalam, kaum sufi, dan para ulama fikih, menyadarkan nilai-nilai iman yang ditelantarkan oleh kaum muslimin pada masa kini. Dengan kata lain, metode tarbiyah ini merupakan satu upaya pembinaan bagi kaum muslimin.
Untuk corak pemikiran beliau yaitu ingin menghidupkan kembali konsep keuniversalan dan keintegralan Islam yang tercermin dalam semua aspek aktivitas kehidupan, menciptakan generasi muslim yang memiliki keseimbangan antara akidah, pemikiran, spiritual, ritual, dan kiprah, meyakinkan akan pentingnya makna ukhuwah Islamiyah yang bukan hanya sekedar teori, melainkan harus diamalkan, juga harus menghindari masalah yang mengarah pada perpecahan dengan senantiasa konsisten pada etika perbedaan pendapat. Beliau juga mencoba mengingatkan akan bahaya gerakan Zionisme Yahudi yang didukung oleh Barat, serta mengingatkan bahwa masalah Palestina merupakan agenda umat Islam yang harus diselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi gerakan pembaruan, pengaruh gerakan pembaruan di Mesir akan disampaikan oleh Mbak Alia. Hai teman-teman, saya akan meneruskan materi dari Saudara Alvan tentang tokoh pembaharu Mesir yang ketiga, yaitu Syed Qutb. Latar belakang pemikiran Syed Qutb diperoleh beliau dari kritisnya pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya dalam dunia pendidikan, yaitu Al-Maududi dan Hasan al-Banna. Selain terinspirasi dari tokoh terdahulu, Syed Qutb juga memperoleh pemikirannya ketika beliau pergi menimba ilmu di Amerika Serikat. Corak dari pemikiran Syed Qutb antara lain terdiri dari memerangi bentuk-bentuk kerusakan dan penyimpangan kehidupan Mesir. Kedua, menjadikan Islam sebagai solusi. Ketiga, gerakan dakwah yang diutamakan. Keempat, pemikiran bersih dan terfokus pada tema tauhid yang murni. Ada beberapa buku karya Syed Qutb yaitu Muhimmatu Syair al-Hayah wa Syir al-Jail al-Hadir, Asyadi al-Mashhur, kumpulan sajak Qutb, Nafat Kitab Mustaqbal As-Saqafah di Misr li Adakur Hussein. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan beberapa pengaruh gerakan modernisasi bagi masyarakat Mesir, yaitu ada pengaruh di bidang sosial, pendidikan, agama, politik, dan juga ekonomi. Pengaruh dalam bidang sosial yaitu membiasakan masyarakat berpegang kepada etika kesopanan umum, mengetahui persoalan kaum wanita dengan solusi yang islami, memberantas prostitusi, menghentikan praktik perjudian, memerangi minuman keras dan obat-obat terlarang, memerangi tabarus atau pamer dadan dan aurat, dan masih banyak lagi. Dalam bidang pendidikan yaitu dengan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Rashid Ridha yaitu Ad-Da'wah wal Irsyad. Dalam bidang agama yaitu berdirinya Ikhwanul Muslimin yang berdiri oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928. Dalam bidang politik yaitu menghancurkan fanatisme kelompok dan mengarahkan potensi umat secara politik dalam rangka menciptakan keseragaman orientasi dan kesatuan barisan, perbaikan undang-undang sehingga sesuai dengan tuntutan syariat Islam, meningkatkan kekuatan pasukan, dan sebagainya. Kemudian pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh modernisasi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi yaitu mengatur pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam, mengharamkan riba, dan mengatur sistem perbankan yang islami, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Jangan lupa komen dan like video ini. Sekian dari saya dan rekan saya, Maftu Alvan Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.